فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kok rumah-rumahnya muslim semua itu. Masya Allah. Udah berapa lama Bang dengar-dengar debat Bang? Sebelum pandemi itu Bang, kalau saya, kalau Mas Abraham ya baru-barusan ini. Iya. Iya selama, makanya sampai kenal semua. Debater muslim kenal semua saya, suaranya aja sudah hafal. Nah, kalau sebelum pandemi itu Bang Andi belum ada itu Bang. Maaf ya Bang Andi ya, ini saya ngomong terus terang. Kalau untuk itu saya akui karena waktu itu saya masih di Jerman. Di Burundi. Waktu itu yang ada saya Ustadz Tata, Bang Juma, itu dia. Kalau nggak salah sama itu ya, siapa namanya Kododitan dia. Oh ya, beliau juga sudah lumayan lama itu beliau tuh. Kayaknya Bang Juma mau hadir. Ngelef. Mana? Coba periksa Fandi, takut ada di bawah Fandi. Kayaknya udah masuk ya. Tadi saya WA 6 menit, bentar lagi masuk. 6 menit itu jadi setengah jam itu. Ya bagi Jangan. Abraham bisa 1 jam itu. Nggak sabar. Jika insya Allah sebentar lagi karena sudah di ini masukkan ke linknya ke link YouTube-nya. Jadi anak ini sebenarnya anak Abraham ini cerdas, Tad. Dia itu apa ya? Saya ini nanti kalau tidak, saya dari dia bilang saya pernah agnostik, meninggalkan garis agnostik. Percaya ada Allah, percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dia nggak percaya agama, nggak ada aturan. Nah, dia apa namanya? Bergelut dalam hatinya. Ini kalau saya meninggal nanti kemana saya? Nah itu cerdas ini anak. Kayaknya terjawab bahwa Islam lah tujuan terakhirnya gitu Ustaz. Betul. Jadi agama yang benar itu bukan membebaskan orang dari aturan-aturan. Ya, agama yang benar itu yang mengikat penganutnya untuk menjalankan aturan. Jangankan masalah agama, kita sebagai orang tua, ya kan, di rumah tangga kita punya aturan. Karena kita cinta terhadap istri kita, anak kita, maka kita memberi aturan terhadap mereka. Tapi kalau sudah tidak rasa ada kasih sayang terhadap anak, ya misalnya anaknya bandel, dinasihati udah nggak bisa, los, mau jadi apa los itu katanya kan. Nah itu bukti bahwa Allah itu cinta kepada hambanya, maka akan Allah beri aturan-aturan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu baik, manusia itu bermanfaat untuk saudara-saudaranya, untuk lingkungannya. Itu tujuannya aturan itu. Begitu siapa Bang Abraham. Ya bagaimana mungkin ada agama yang tadinya ya di dalam kitab perjanjian lama misalnya babi haram Imamat 11 ayat 6 ayat 7. Tiba-tiba datang Kristen babi halal. Ini kan aneh. Ya padahal kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 pemakan babi itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Kok tiba-tiba setelah jadi Kristen kata babi jadi halal? Padahal di Imamat 11 ayat 44 ayat 45 di situ dikatakan janganlah kamu makan binatang-binatang yang dikuduskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena Allah itu Maha Kudus. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anak Tuhan tapi makanannya babi? Sinkron enggak? Aku anak Allah, aku anak Tuhan. Yang kau makan apa? Babi bos. Nyambungnya di mana? Tuhan jijik dengan pemakan babi. Lah kok tiba-tiba ada orang ngaku anak Tuhan tapi makannya babi? Dalam kitab Kejadian 17 ayat 14. Ya, laki-laki yang tidak disunat
Harus dilenyapkan dari bangsanya. Aku anak Tuhan. Kamu sunat enggak? Enggak. Berkulup. Nyambungnya di mana? Gak nyambung sama sekali. Jadi seharusnya kalau memang Kristen agama yang benar, yang berasal dari Tuhan, dia seharusnya lebih taat dari orang Farisi, orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli Taurat. Karena Yesus berpesan di dalam Matius 5 ayat 17, Matius 5 ayat 20, di situ dikatakan, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ya, ahli Taurat. Seperti apa kehidupan keagamaan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu? Kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka lakukan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Lihat kehidupan keagamaan Kristen menjalankan hukum Taurat, tidak. Ternyata kehidupan keagamaan Kristen lebih parah daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan, orang Kristen justru menolak mentah-mentah, ya, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Sebagaimana yang diajarkan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, ia menghapus hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Di dalam Filipi 3 ayat 8, bahkan Paulus mengatakan apa? Taurat itu sampah, Taurat itu kotoran. Waduh, bagaimana ini yang diikuti Kristen? Makanya mereka tidak mau mengikuti, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa? Karena menurut Paulus hukum Taurat itu sampah, tidak perlu lagi dijalankan. Dalam kitab Galatia 5 ayat 2, Kristus telah memerdekakan kita dari kukuk perhambaan, dari hukum-hukum Taurat. Bahkan kalau kamu menyunatkan dirimu, kata Paulus, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ini ajaran dari mana? Emang Yesus pernah mengatakan begitu? Yesus tidak. Ya, silakan. Ini juga habis ini nanti ada Bu Jason, barusan dia telepon saya. Masya Jason, Allah. Sekeluarga mudah-mudahan malam ini juga bersyahadat ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sisain 2, Bang Juma 1, tersadarkan. Bu Jason 1. Kalau di bawah ada nama Bu Jason, pakai Jason itu naikin aja. Itu ibu-ibu itu. Lanjut. Ya. Sama-sama dari Jawa Allahu Timur. Akbar. Masya Allah. Mana Bu Jason? Keren, Kamu keren. minta ya? Mana dia? Kalau nggak salah Bu Jason janda ya? Itu ada. Di bawah Naikin, tadi naik. saya ada Naikin. Jason. Minta naik Mana Bu, tadi? minta naik Bu. Bu Jason mana? Ini dia. Assalamualaikum, salam Bang Andi katanya. Naikin. Naik Bu, minta request Bu. Masya Allah, banyak sekali orang yang menerima Islam, ya kan? Apa yang kita sampaikan. Dia itu mau syahadat. Alhamdulillah. Dia butuh syahadat kalau dipandu oleh Bang Juma. Ini dia nih. Tinggal Bang Juma ya. Nah ini Bu Jason, coba di Bu Jason. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andi, Ustadz Suki dengan Bang Fandi dan lain-lain. Oh iya, Bu Jason. Iya, salam Ya. kenal semua. Salam kenal Bu Jason. Tadi malam saya juga mendengarkan di bawah. Saya dengerin aja, Masya Allah Bu Jason nih sepertinya sudah hampir saja mendapat hidayah. Apa malam ini kira-kira Bu Jason siap untuk disahadatkan? Insya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Iya. Ya. Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf.
saya mau tanya Bang, sebelumnya kira-kira dalam bulan ini ya saya dikasih kayak seperti apa ya, mimpi kayak seperti petunjuk ya, nggak tahu itu saya nggak paham ya Mbak anu Pak. Saya bermimpi ya, saya memang kan mau ikut mualaf ya di API. Memang saya memang dari kemarin-kemarin mau ikut, cuman saya masih menunda-kan, saya masih belum siap atau gimana, atau masih lihat situasi ya. Nah itu saya bermimpi saya ada seorang kayaknya seperti itu wanita, dia bilang gini, ayo kamu masuk Islam. Saya bilang nanti aku mau ikut sama Bang Zuma aja, lewat API aja. Saya bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang, enggak apa-apa, kamu nanti ikut mereka. Kamu masuk ke sana sama mereka. Tapi kamu harus saya tandain dulu. Lah itu saya nggak tahu Pak Ustadz. Waktu itu saya ngerasa di dai saya itu kayak berupa kayak dia tuh nulis seperti huruf W gitu loh. Saya nggak tahu maknanya ya apa ya, mungkin kayak tulisan Allah ya, nggak salah. Hidayah itu aja Bu, hidayah. Iya, Masya Allah, itu pengalaman spiritual ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. Ini juga bisa berupa hidayah. Memang hidayah itu macam-macam ya Bu. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui pemikiran, ada yang melalui candaan. Bahkan kawan saya itu dapat hidayah melalui kentut. Nah, ini lucu ini. Namanya Pak Ganep, dia sering masuk ke TikTok juga. Jadi dia itu waktu di gereja ada orang kentut. Pada itu dia Juma udah. Masya Allah, sedikit ya saya teruskan ya. Jadi biar orang tidak salah paham. Jadi dia mikir, kalau di Islam orang kentut batal wudhunya, nggak bisa lagi dia meneruskan sholat. Lah ini kok orang sudah kentut tetap saja beribadah, masuk gereja, sepatunya tidak dilepas. Padahal tempat ibadah kan harus suci. Dari pemikiran itulah akhirnya Bang Ganep dapat hidayah. Coba, jadi hidayah itu bermacam-macam. Silakan. Assalamualaikum guruku terganteng. Assalamualaikum Aki Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Bang Juma Ya, ada dua yang disyaratkan malam ini. Semua fansnya Bang Juma nih. Satu Abraham. Alhamdulillah. Masya Abraham Allah. dulu baru Ibu Jason. Ke Abraham dulu aja. Silakan Bang Juma, langsung dibimbing. Oke, ini langsung syahadat kita ya. Langsung syahadat kita. Karena teman-teman guru-guru kita di sini kan sudah dialog. Saya cuma ingin tanya saudara siapa namanya, Abraham. Abraham dari agama mana sebelumnya? Kristen. Kristen Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Oh iya. Iya. Ada paksaan masuk Islam? Tidak ada. Sama sekali karena keinginan sendiri. Mungkin paksaan dari yang atas mungkin lebih tepatnya. Karena saya diperhatikan waktu itu. Iya. Dari kuburan. Masya Allah. Berarti Ya, alhamdulillah setelah saya ngikutin itu, ya alhamdulillah puasa saya jadi kurang. Jadi itu sebabnya saya masih bertahan sampai sekarang ya. Karena itu. Iya. Setelah saya ikut sholat, ngikutin sunnah-sunnah Rasul, was-was saya itu jadi kurang. Rasa dulu kan saya takut sama kematian kayak gitu. Setelah saya sholat, setelah saya ikutin sunnah-sunnah Rasul, kayak ada rasa kepercayaan diri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau Allah ambil nyawa saya saat itu juga, kalau memang itu izinnya dari Allah, ya saya terima. Tapi waktu saya masih dari agnostik itu, kayak gimana ya, waktu kayak ada rasa kayak takut gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya ditanya ya bersyukur. Masya Allah. Iya. Mohon maaf Gurunda. Sambil lalu si Jason ini masih followersnya masih 200 Pak di Sugi. Jason nanti aja, ini dulu Ustaz.
Iya. Iya, sambil jalan di apa ya, di ini Follow ya. di follow Ibu Jason supaya bisa open cam nanti. Oke, baik. Jadi umat Islam itu memang tidak perlu takut kematian. Karena kematian bagi umat Islam itu adalah awal kehidupan. Oke. Tanamkan dalam benak bahwa kematian bagi umat Islam itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin kita mulai syahadat, prosesi syahadat ya. Ya. Simbol tauhid. Satu tangan kanan, Masya Allah. Ikuti saya, Bung. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, ya kita saksikan saudara Abraham ini sudah memeluk Islam, artinya kembali kepada fitrah yang tadinya Muslim, kemudian kufur, kafir, kemudian kembali menjadi Muslim, ya kembali kepada fitrahnya sebagai khalifah di atas muka bumi, bukan menjadi manusia yang memperbodoh diri dengan mengikuti hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebenaran akal sehat. Saudara Abraham, saya minta Anda mengikuti saya lagi untuk mempersaksikan di hadapan orang-orang banyak ini bahwa benar-benar Anda meyakini kesesatan yang kemarin itu sudah ditinggalkan secara seluruhnya, secara menyeluruh maksud saya, ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Peluk saudaranya dong di situ. Ya, kita berpelukan, Masya Allah, Subhanallah. Saya serahkan kembali kepada guru-guru kita yang ada di sini untuk mendoakan beliau. Langsung sekali juga Gurunda ke Jason, Ya. langsung sahadatkan juga. Oh gitu, boleh. Nanti sekaligus didoakan sama-sama ya. Oke, baik. Tunggu dulu, Bu Jason belum ngirim KTP sih. Tunggu, Bu. Tunggu dulu, Bu Jason bisa kirim. Oh, ini udah ada KTP-nya. Lanjut. Beliau ini nggak bisa open cam terhubung karena, mohon maaf ya, dia itu intens berhubungan dengan saya. Maaf, saya nggak bisa open cam. Saya nggak punya hijab. Saya nggak punya sarung. Jadi beliau nggak bisa. Tapi KTP-nya udah ada sama saya. Ini saya bacain aja. Nama aslinya Ibu Sri dan seterusnya. Itu Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Alamat bla bla bla, agama Kristen. Jadi KTP-nya udah sama kami. Jadi karena dia perempuan juga, masih banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Keluarganya pendeta, beliau memang belum mau open cam. Tapi KTP-nya sudah ada. Gimana? Lanjut. Kita lanjut aja urusan. Lanjut. Ibu Jason siap ya, dipandu oleh Bang Juma ya. Langsung aja, Bunda. Iya, siap. mohon maaf Lanjut. kalau ada yang salah tolong dibantu ya, karena saya kurang fasih untuk bicara, Bang.
Ya, nggak apa-apa. Namanya juga pemula. Apa buka kamera juga, Ibu? Nggak bisa. Jangan bang. Tapi KTP Bang Handi aman? Ada, sudah ada sama saya. Oke, baik. Ibu ikuti saya langsung ya, Bu ya. Iya. Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ibu Jansen kalau boleh tahu tadinya agamanya apa, Ibu? Saya Katolik, Bang. Katolik. Oke, Iya. kita persaksian berikutnya untuk menyatakan untuk benar-benar meninggalkan keyakinan yang kemarin dan tidak akan kembali kepada aliran kepercayaan tersebut. Ya, Bu ya. Ikuti Iya. saya, Ibu. Iya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, silakan guru saya yang ingin mendoakan kepada sahabat-sahabat kita yang baru bergabung di agama Islam ya, menyatakan imannya. Kemudian silakan saya serahkan kembali. Lanjut. Ustaz Tahta, monggo didoakan Ustaz. Sugi aja lah. Ya. Kau Ustaz Sugi, monggo. Diaminkan Baik, Bang Abi. Bang Abraham diaminkan ya. ya. Baik saudaraku sekalian, Masya Allah ini malam penuh berkah. Kita adalah orang-orang yang beruntung menjadi saksi atas bersahadatnya dua orang dari pengikut agama Kristen dan Katolik. Subhanallah. Berbahagialah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan ini. Ya, ketika kita menyaksikan banyak orang yang masuk Islam, maka kata Allah di dalam surah An-Nasr dikatakan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afajang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ kita disuruh istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Karena jangan sampai dengan adanya saudara-saudara kita yang banyak masuk Islam menjadi kita ujub, menjadi kesombongan, seolah-olah itu adalah upaya dari kita. Padahal itu bukan upaya dari kita, itu murni dari Allah SWT. Ya, yang berhak memberi petunjuk, memberi hidayah itu hanya Allah. Kita hanya sebagai penyampai saja. Ya, kita hanya penyampai kabar gembira. Oke, saudaraku sekalian, mari kita doakan bersama. Insya Allah ketika kita berdoa diaminkan oleh saudara-saudara kita yang baru saja mendapatkan hidayah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT, karena orang yang baru saja mendapat hidayah itu dia kembali suci. Orang yang suci, bersih dari dosa itu insya Allah doanya tanpa hijab, insya Allah akan dikabulkan. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khushu'ana wa tabdana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa anzilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan izin kepada kami untuk menjadi saksi saudara-saudari kami menerima hidayah darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman yang baru saja mereka dapat ya Allah. Matikanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan mereka dalam keadaan Islam ya Allah, jangan biarkan mereka kembali kepada kekafiran ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, beri hidayah juga saudara-saudara mereka ya Allah, orang tua mereka ya Allah, anak-anak mereka ya Allah, suami mereka, istri mereka ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati ini di dalam Islam ya Allah. Jangan cabut iman di dada kami ya Allah. Jangan cabut iman di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha pengampun, ampunlah dosa kami, dosa anak-anak kami, orang tua kami, istri kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha pemberi rezeki, mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesulitan ekonomi ya Allah, lancarkanlah usaha mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha penyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Allah, yang sedang di rumah sakit ya Allah. Engkau yang maha penyembuh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah ya Rabb. Rabbana la tu'ahidna inasina aw ahtona. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih sudah. فبأي آلاء ربكما تكذبان